Sekolah Minggu Online bersama Kak Queen dan Kak Herlin. Nah adik-adik, kakak harap hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada kali ini, kita akan melakukan yel-yel Parshalom Kupang. Parshalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Sekali lagi adik-adik, Parshalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Nah, untuk menambah semangat adik-adik semua, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadat kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu telah menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, kini tiba saatnya kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang adik-adik kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita nyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjaga melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membacakan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar pada hari ini boleh tersimpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 15 sampai 32 dan Matius 6 ayat 14 dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Tema yang kakak ambil hari ini yaitu Tuhan Yesus mengampuni. Pasti adik-adik penasaran dengan cerita kita pada hari ini. Karena itu, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk yang manis, duduk yang baik, karena kita akan mendengarkan cerita yang sangat seru hari ini. Nah, jadi adik-adik, kakak akan cerita tentang seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Ayah tersebut memberikan hartanya dengan perasaan sedikit gundah dan sedikit sedih. Setelah memberikan hartanya, beberapa hari kemudian anak bungsu tersebut menjual hartanya dan mendapat banyak sekali uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh dengan perasaan yang sangat senang karena ia mendapatkan uang yang banyak. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Lalu tiba suatu hari, uang anak bungsu itu pun habis. Ia mulai melarat dan pada saat itu juga negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu dengan perasaan sedih, anak bungsu itu mencari pekerjaan. Dan ia mendapatkan pekerjaan yaitu untuk menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi tersebut. Tetapi tak ada sisanya. Lalu anak bungsu itu sadar dan ia sedih. Ia mengingat betapa enaknya menjadi pegawai ayah dia yang memiliki makanan berlimpah-limpah, tempatnya enak, tidak harus memakan makanan babi, tidak harus menahan kelaparan. Anak bungsu itu pun pergi dan pulang. Ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika melihat anak bungsunya dari jauh, ayahnya pun menjadi sedih dan merasa kasihan. Sang ayah pun berlari sekuat tenaga mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin dan sepatu yang terbaik untuk anaknya. Anak bungsu tersebut telah kembali pulang dan mereka bersukaria dan bersukacita bersama keluarga. Nah, adik-adik, dari firman yang tadi dan dari cerita yang tadi, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mampu mengampuni dan memaafkan orang lain. Adik-adik juga harus selalu mengampuni kesalahan orang lain saat adik-adik dibuat sakit hati oleh orang lain. Dan adik-adik juga harus mampu meminta maaf dari kesalahan yang adik-adik perbuat. Sampai sini saja firman kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ada Ampun Bagimu. Tinggalkan bapaknya
kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, mari kita berdoa. Nah, kita akan berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang berulang tahun, untuk pendidikan adik-adik, orang tua. Untuk itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus ya Bapa. Kami anak-anak-Mu benar-benar mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena di hari yang indah ini kami anak-anak masih bisa berkumpul di sini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, melainkan karena campur tangan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang Bapa ajarkan untuk kami hari ini Bapa. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami boleh mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Di hari yang indah ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa, terkhususnya dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka Bapa. Tuhan tetap memberkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu, dan Tuhan tetap memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Dan biarlah apapun itu yang mereka lakukan, mereka selalu mengandalkan Engkau, dan nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang terbaring di rumah-rumah sakit ataupun di rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya Engkau adalah dokter ya, segala dokter, dokter yang mampu menyembuhkan setiap penyakit yang diderita anak-anak-Mu ya Bapa. Karena itu kami pertaruhkan mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berikan mereka obat penawar, makanan dan minuman yang bergizi Bapa, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dimanapun mereka berada Bapa. Tambahan satu umur itu bukan kuat dan hebat keluarga, teman, saudara, atau siapapun ya Bapa, tetapi itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu tambahan satu umur itu Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa dan terlebih takut kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat pendidikan adik-adik baik di bangku SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi Bapa. Tuhan tetap memberkati mereka ya Bapa, agar apapun yang mereka lakukan dalam belajar mengajar mereka Bapa, mereka boleh mengandalkan Engkau dan nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat sekolah minggu kami, biarlah sekolah minggu di Gereja Shalom Kupang boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami, dosa perkataan, perbuatan dan pikiran. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, tadi kita telah bersyafaat. Saatnya kita akan nyanyikan lagu penutup kita, yaitu Thank You God. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sampai sini saja. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Hai adik-adik, sudah saatnya kita memulai aktivitas. Nah, aktivitas kali ini kita membuat gantungan. Di sini ada 2 orang anak. Nah, kita akan membuat gantungan 2 orang anak yang akan menjadi satu. Nah, adik-adik, pesan dari aktivitas ini yaitu kita harus saling memaafkan dan juga harus minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Kita mulai ya. Nah, di sini ada
dua orang anak dan juga ada sebuah tali. Adik-adik masukkan tali ke dalam lubang pada tangan dua anak ini. Ya, ketika sudah dimasukkan, nah talinya dilipat dua ya, dilipat bagi dua, dimasukkan, kemudian dibuat seperti ini adik-adik ya, dan ditarik talinya, maka jadilah gantungannya. Sekian dari kakak, selamat mencoba.